betul-betul tahan panas, tahan dingin. Masya Allah, Masya Allah. Ini Bapak Ibu 8 jam panas, 9 jam dingin. Masya Allah, Masya Allah. Ini Bapak Ibu tulis nama Fitriana, Fitriawati, Fitria Inti. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Hai, halo. Kami adalah keluarga dengan 2 anak kecil yang pada bulan November 2024 memilih pergi umroh tanpa travel, atau umum disebut umroh mandiri. Video ini adalah part 4 dari rangkaian umroh mandiri keluarga kami. Detail persiapan sebelum kami berangkat dan perjalanan kami di Madinah bisa ditonton di video part 1 sampai part 3 ya. Setelah mikot di Masjid Bir Ali, kami melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kami memilih menggunakan mobil karena lebih praktis dalam membawa barang. Bisa naik dan turun langsung di depan hotel. Durasi perjalanan yang ditempuh sekitar 5 jam. Sudah termasuk dengan mikot di Masjid Bir Ali. Selama perjalanan, anak-anak bisa tidur dengan waktu yang cukup lama. Akhirnya, menjelang maghrib kami sampai di Mekah. Selama di Mekah, kami menginap di Hotel Swiss Hotel Mekah. Lokasinya sangat dekat Masjidil Haram dan memiliki 2 akses keluar masuk, yaitu lewat jalan di depan hotel dan bisa juga lewat dalam mall Clock Royal Tower. Setelah proses check-in dan menyimpan koper di dalam kamar, kami akan makan terlebih dahulu sebelum menjalankan ibadah umroh yang pertama. Setelah melihat beberapa tenan makanan di food court Clock Royal Tower, kami memilih harddisk di lantai 3 karena antriannya lebih pendek dibandingkan yang lain. Harga per porsi makanan relatif sama dengan di Madinah, yaitu 25 sampai dengan 35 SAR. Ukuran menu makanan di Saudi biasanya lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Jadi satu porsi makanan bisa untuk 2 orang. Setelah selesai makan dan sholat Isya, kami menjalankan ibadah umroh yang pertama. Tidak banyak video yang kami ambil, agar fokus menjalankan rukun umroh hingga selesai. Selama proses tawaf, anak kami yang kecil kami gendong di belakang menggunakan carrier, sehingga kedua tangan bisa digunakan untuk menggandeng anak kami yang besar. Carrier atau gendongan kami sewa di Indonesia, dan banyak juga tersedia di marketplace. Pada umroh yang pertama ini, kami dibimbing oleh seorang mutawif. Jasa mutawif ini kami pesan melalui platform Mutawif Anda, sebuah komunitas mutawif WNI yang menetap di Saudi Arabia. Prosesnya pun mudah, cukup lewat WhatsApp yang tertera di akun Instagram. Dan untuk pembayarannya bisa melalui transfer bank Indonesia. Untuk 1 kali bimbingan umroh di Masjidil Haram ini, kami mengeluarkan biaya sebesar 300 SAR. Selain mendampingi umroh, mereka juga melayani city tour juga loh. Setelah selesai menunaikan umroh, kami pulang ke hotel. Di tengah perjalanan, tepatnya di depan Al Safwah Tower, kami membeli makanan yang dijajakan oleh ibu-ibu WNI, seperti nasi uduk, nasi kuning, gorengan, dan lain-lain. Hari ke-6 kami sempatkan untuk belanja bahan makanan di supermarket. Di area ini terdapat 2 supermarket, yaitu Bin Daud di lantai 1
dan Abraj Hypermarket di lantai 4 mall. Hari ini kami akan coba terlebih dahulu Bin Daud. بص شمالك بص شمالك. Setelah waktu zuhur, kami coba makan siang di salah satu resto Indonesia, yaitu Damba Resto, yang terletak di lantai 4 Clock Royal Tower. Di sini banyak tersedia menu Indonesia, dan pekerjanya pun mayoritas WNI. Menu dan harganya bisa dilihat di video ini ya. Di waktu maghrib, kami kehabisan tempat di lantai bawah Masjidil Haram, sehingga diarahkan menuju rooftop. Setiap kali lantai bawah sudah terisi penuh, maka askar akan mewajibkan jamaah untuk naik ke lantai atas. Tidak setiap waktu sholat kami bolak-balik pulang ke hotel. Biasanya setelah dini hari kami berangkat dan baru pulang kembali setelah waktu duha. Lalu berangkat kembali sebelum zuhur, makan siang, kemudian lanjut sholat asar, baru pulang ke hotel. Dan berangkat lagi sebelum maghrib, lalu kembali pulang setelah sholat isya. Ada kalanya anak-anak jenuh, capek, ngantuk. Jadi harus siap fisik untuk gendong anak. Hari ini adalah hari Jumat. Kami berkesempatan melihat Ka'bah dari dekat. Karena sepertinya di waktu sholat Jumat dibebaskan turun ke Matof. Berbeda dengan di waktu biasa, di mana hanya yang berihram saja yang diperbolehkan untuk turun ke Matof. Selesai Jumatan, kami mampir makan siang di salah satu resto, yaitu The Global View, di lantai 3 Clock Royal Tower. Berikut menu yang tersedia di resto ini.
Di sini juga tersedia menu bakso. Hari ini kami akan menjalankan ibadah umroh yang kedua. Karena sebelumnya kami sudah menginap di Mekah, maka kami akan mengambil mikot di Tan'im, atau yang juga dikenal dengan Masjid Aisyah. Untuk berangkat ke sana dari hotel, kami menyewa mobil dadakan. Di depan hotel, banyak supir taksi atau mobil rental yang menawarkan perjalanan ke Tan'im pulang pergi. Pastikan untuk ditawar terlebih dahulu ya. Dan jangan kaget dengan karakter orang di sini yang keras dan kadang berebut pelanggan. Jika harga cocok, silakan segera ambil. Tapi jika harga tidak cocok, jangan segan untuk menolak dan tinggalkan saja. Dan saat menawar harga, pertimbangkan juga tip tambahan untuk driver. Rata-rata mereka masih akan minta uang tip di luar harga yang sudah disepakati. Kami deal menyewa satu mobil Innova dengan tarif 100 SAR pulang pergi. Sedangkan untuk taksi jenis sedan biasanya dikenakan tarif 50 SAR pulang pergi. Pastikan juga kepada driver bahwa hanya kita yang menggunakan jasanya. Karena ada juga driver yang menawarkan harga lebih murah namun campur dengan penumpang lain. Umroh yang kedua ini kami tidak menggunakan jasa mutawif. Selesai umroh, kami mampir makan di food court dan belanja bahan makanan tambahan di Abraj Hypermarket. Hari ini kami akan sedikit refreshing, yaitu City Tour Mekah. Untuk perjalanan kali ini, kami menggunakan jasa dari mutawif Anda. Kami didampingi berkeliling kota Mekah dan diceritakan sejarah sepanjang perjalanan. Sangat menarik bagi anak-anak. Biaya yang kami keluarkan adalah sebesar 650 SAR. Di dalamnya sudah termasuk jasa pendamping dan transportasi berupa mobil Hiace. Destinasi pertama yang kami singgahi adalah Jabal Sur, yaitu gunung bersejarah yang menjadi saksi hijrahnya Rasulullah dan tempat bersembunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dari kejaran kaum Quraisy. Destinasi berikutnya adalah Jabal Rahmah, yaitu tempat bertemunya kembali Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa setelah diturunkan ke dunia dan terpisah dalam waktu yang sangat lama. Di sini kami hanya melintas saja, karena area parkir kendaraan cukup jauh dari Jabal Rahmah. Di sekitar sini banyak sekali pedagang yang membuka lapak, sehingga kondisinya cukup ramai. Selanjutnya kami melintasi Padang Arafah. Lalu menuju Jamarat di Mina, yaitu tempat jamaah haji melempar jumroh. Dari sini terlihat banyak sekali tenda-tenda yang biasanya digunakan pada saat musim haji. Terakhir, kami ke Museum Wahyu di Hira Cultural District, di bawah Jabal Nur, yaitu gunung di mana Rasulullah menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Lebih tepatnya di dalam Gua Hira. Wisata edukasi ini sangat menarik bagi anak-anak.
karena kita disuguhkan tampilan visual yang bagus dengan dijelaskan oleh pemandu berbahasa Indonesia. Di sini juga terdapat replika Gua Hira dengan ukuran yang sama dengan aslinya. Sebelum keluar, terdapat area belanja souvenir yang menarik. Biaya tiket masuk ke Museum Wahyu ini adalah sebesar 20 SAR untuk dewasa dan 10 SAR untuk anak-anak. Sebelum waktu zuhur, kami bergegas pulang ke Masjidil Haram. Masya Allah, Masya Allah. Ini Bapak Ibu 8 jam panas, 9 jam dingin. Masya Allah, Masya Allah. Selesai sholat zuhur, kami ke Mekah Tower untuk melihat food court di sana. Siapa tahu ada menu makanan baru yang menarik. Ternyata pilihan tenannya tidak jauh berbeda dengan Clock Royal Tower. Malam harinya kami sempatkan untuk ibadah tawaf sunnah setelah sholat wajib. Pulangnya, kami berkeliling agak jauh ke area Jabal Omar untuk mencari makan malam. Di sini termasuk juga area yang cukup padat. Bahkan di food court-nya sangat ramai, seperti antrian Al-Baik ini. Kami memilih antrian yang pendek saja, yaitu Cikis, dengan pilihan menu sebagai berikut. Hari ini adalah hari terakhir kami menginap di Mekah, karena besok pagi kami berangkat pulang ke Indonesia.
Ada satu tempat menarik di area Mekah Tower, yaitu Masjid Abu Bakar. Lokasinya ada di bagian atas. Untuk bisa ke sini, kita menggunakan eskalator. Tempatnya luas, adem, nyaman untuk membaca Al-Quran, atau sekedar duduk dan rebahan sejenak sambil menunggu masuk waktu sholat. Akhirnya tibalah hari di mana kami harus pulang meninggalkan tanah suci. Setelah selesai sholat subuh, kami lanjutkan dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Sedih harus pulang. Kami berdoa semoga bisa kembali secepatnya ke sini. Kami akan pulang melalui Jeddah. Transportasi yang kami gunakan adalah mobil Hiace dari Hujjaj Travel dengan biaya 340 SAR untuk rute dari hotel ke Jeddah Airport. Sama seperti saat berangkat, maskapai yang kami gunakan untuk pulang ke Indonesia adalah Saudia Airlines, sehingga tujuan kami adalah Terminal 1. Bagi yang ingin membeli air zam-zam di Terminal 1, terdapat konter air zam-zam di bagian luar gedung terminal. Ketentuan pembelian di sini adalah satu visa untuk satu paket air zam-zam kemasan galon 5 liter seharga 12,5 SAR yang sudah dibungkus kardus, sehingga sudah siap masuk bagasi. Jika kita menggunakan maskapai Saudia Airlines, maka air zam-zam ini tidak mengurangi jatah berat bagasi kita. Penerbangan pulang kami adalah penerbangan malam hari berdurasi 10 jam tanpa transit. Jadi kami akan sampai di Jakarta besok pagi, dan kami harus tidur di pesawat. Demikianlah perjalanan umroh mandiri kami sekeluarga. Semoga menginspirasi, dan semoga kita semua dimudahkan berangkat ke Tanah Suci. Klik like jika suka dengan video ini, lalu share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Diskusi lebih lanjut, silakan langsung ke kolom komen di bawah ya. Wassalamualaikum.